Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Uni Lubis di program Ngobrol Seru, dan kali ini sangat seru karena sejak tanggal 19 Februari ketika Indonesia dan Amerika menandatangani Reciprocal Tariff Agreement, itu dramanya luar biasa karena kemudian ternyata sudah diteken, kemudian di hari yang sama, jadi persis di hari yang sama malam harinya, Mahkamah Konstitusi Amerika menyatakan bahwa policy tarif Trump itu dinyatakan ilegal. Tentu saja Pak Trump langsung emosi, langsung dalam hanya waktu beberapa jam dalam semalam. Jadi kalau kita bangun tuh bisa beda lagi, udah beda lagi. Dia langsung mengatakan pengenaan tarif 10% global. Kemudian dia berubah lagi ke 15 ya, pakai yang 122 istilahnya. Dan di tengah kebingungan yang melanda semuanya termasuk orang di Indonesia, saya langsung meminta waktu untuk mewawancara dan bertanya apa sih yang sedang terjadi dan apa yang sekarang berlaku sebetulnya untuk Indonesia kepada Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga utusan Presiden Urusan Perdagangan Internasional, Profesor Mari LK Pangestu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Nah, ini memang menarik ya. Jadi apakah memang sesudah pada saat yang sama, hari yang sama, ketika kita menandatangani dari pihak Indonesia adalah Pak Menko Erlangga Hartarto, dari pihak Amerika adalah USTR Ambassador Jamieson Greer, malam harinya Mahkamah Konstitusi Amerika memutuskan bahwa Trump tariff policy itu ilegal. Lalu kemudian tentu seperti diduga Presiden Trump marah lah ya. Yeah. Kemudian langsung menerapkan 10% global, dan tapi kemudian beberapa jam kemudian 15%, hanya dalam malam tuh ya. Jadi orang kalau tidur bangun pagi lo kok udah berubah gitu ya. Dan tentu reaksi, kalau saya melihat reaksi minimal di masyarakat untuk yang Indonesia mengatakan bahwa wah, nggak ada yang bisa dibanggain nih dari tim negosiator kita yang mungkin tadinya bangga akhirnya bisa menekan RTA dengan Amerika, karena ternyata kemudian dimentahkan oleh Trump yang menggunakan 122 ya, 122 dan bahkan bisa menggunakan 301. Menurut Bu Mari yang bisa dikatakan the most senior international trade economist, gimana melihat ini? Ya, ini mungkin agak sulit kita menganalisanya seperti biasa gitu ya. Ini apa sih untung ruginya dari segi apa yang kita berikan dan apa yang kita peroleh, itu satu dimensi untuk melihat ukuran itu. Tapi yang agak sulit untuk diukur adalah nilai strategis dari menandatangani agreement ini, karena yang kita hadapi adalah ketidakpastian. Sebelum MK-nya membatalkan penggunaan reciprocal tariff oleh Amerika pun itu sudah tidak pasti. Maka itu sebetulnya keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kita mengantisipasi bahwa ini bisa ada keputusan dari MK. Tapi apakah kita mengulur sampai kita mengantisipasi, Bu. Jadi udah menurut tahu. Saya ya, kan ini kan udah diketahui dari beberapa bulan yang lalu. Tapi tidak ada yang tahu keputusannya bakal kemana karena orang 50-50 gitu. Karena Supreme Court Judge yang ada di dalam MK-nya itu sebagian itu di-appoint oleh Trump. Ya, jadi orang masih mereka-reka. Ada dissenting opinion juga orang ya. Jadi masih mereka-reka ini bakal dibuat ilegal apa tidak. Jadi ada aspek ketidakpastian yang cukup tinggi. Maka itu akhirnya menurut saya ya, pemerintah putuskan oke, kita lanjutkan aja negosiasinya. Karena kita nggak tahu ini bakal kemana. Dan mungkin kalau orang melihatnya secara sepintas, wah udah tanda tangan langsung menjadi tidak sah. Sebetulnya dimentahkan. Ya, sebetulnya dimentahkan, tapi sebetulnya itu tidak 100% Nah itu yang benar. saya ingin tahu. Post putusan MK itu seperti apa sebetulnya? Ya, intinya post keputusan MK, ketidakpastian yang memang sudah relatif tinggi sebelum kejadian keputusan MK menjadi 3 kali lipat lebih tinggi barangkali. Karena apa yang terjadi sebetulnya kita juga
bisa antisipasi, dia bisa menggunakan instrumen-instrumen lain. Karena tujuan dia tetap mau meningkatkan tarif kepada negara-negara terutama yang defisitnya besar dengan Amerika. Maka itu dia langsung keluarin instrumen yang namanya Section 122 itu dia boleh mengeluarkan tarif maksimal 15% kepada semua negara selama 150 hari. Ya. Jadi itu udah langsung berlaku. Ya. Belum lagi yang kita tahu dia punya salvo-salvo yang lain untuk yang bisa ditargetkan ke negara yang intinya akan mengenakan tarif yang nggak ada batas atasnya nih. Kalau dipersepsikan kita melakukan perdagangan tidak adil ataupun tidak mengindahkan perjanjian dengan Amerika. Ya, itu yang maksudnya yang 301 ya. Ini semua di bawah Undang-Undang Perdagangan Amerika tahun 74 ya. Tahun 74 ya. Jadi sebetulnya kesimpulannya adalah sepertinya dimentahkan. Tapi kita harus catat bahwa ketidakpastian itu meningkat. Dan dalam ketidakpastian yang meningkat ini harusnya yang sudah mempunyai perjanjian itu lebih terproteksi dari langkah-langkah yang kita masih belum tahu ini bakal kemana. Jadi menurut saya dari segi strategisnya adalah ke positifnya buat bahwa Indonesia. Kita sudah tanda tangan. Ya. Artinya apa yang sudah ditandatangani itu menjadi semacam proteksi kepada kita gitu, kepada Indonesia. Karena minimal kita sudah mempunyai kerangka perjanjian perdagangan bilateral dengan Amerika yang mungkin dalam perjalanannya kita tidak tahu nih secara hukum, secara langkah-langkah yang dilakukan Amerika, amandemen apa yang akan dilakukan pasca keputusan MK. Tarifnya harusnya jelas tidak berlaku lagi yang 19%. Tapi kita belum tahu nih nanti tarif apa yang dikenakan ke kita. Dan ada di dalam perjanjian itu mungkin juga pengecualian yang tadinya juga positif buat kita. Pengecualian itu juga masih nggak jelas apakah masih akan kita peroleh dengan keputusan MK itu. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan amandemen, tetapi secara menyeluruh perjanjian itu harusnya tetap net positif ya di kita. Oke, kan kalau misalnya berpegang pada yang 19% yang sudah ditandatangani, hanya tarif ya, itu juga butuh waktu 60 hari untuk diratifikasi di masing-masing negara. Iya, betul. Berarti Trump mesti bicara dengan Kongres, kita dengan DPR ya. Iya. Sekarang publik itu sebenarnya ingin tahu sekarang ini apa yang sedang terjadi dan mana yang berlaku sebetulnya. Ya itu ketidakpastiannya tinggi ya. Ada peninjauan secara hukum, ada peninjauan yang bukan necessarily hukum, tapi kan kita tahu Amerika selama ini cukup unilateral dalam melakukan langkah-langkahnya yang belum tentu sesuai hukum. Jadi dia anggap seperti reciprocal tarif kan dia udah tahu itu tidak hukumnya agak lemah gitu kan, tapi dia tetap lakukan. Dia tinggal diserang aja lagi dengan melalui MK. Jadi apa yang sekarang berlaku, yang jelas yang nggak berlaku itu reciprocal tarif 19 maupun yang lain-lain. Tapi kita belum tahu yang berlaku untuk yang sudah tanda tangan agreement itu berapa. Kalau yang untuk yang lain itu 15% dia sudah langsung dikenakan 15%. Ya. Yang belum tanda tangan. Yang udah tanda tangan, kalau dia di bawah rata-rata sih di atas 15%, kecuali Eropa dan Korea dan Jepang. Tapi yang lain kan di atas 15%. Kita dapat 15% atau harusnya nggak bisa pakai reciprocal tarif lagi. Jadi harusnya ada amendement terhadap yang dianggap tidak sah lagi secara hukum. Tapi yang sisanya, menurut ini pendapat hukum lagi nih ya, pendapat hukum mengatakan perjanjian itu tetap berlaku. Tidak bisa dibatalkan begitu aja gitu, karena ada keputusan hukum yang terjadi di satu negara. Itu pendapat hukum ya. Jadi masih berlaku, sisanya itu masih berlaku. Tinggal kita nih peroleh apa dari Amerika dan apakah dengan amandemen yang masih ada waktu kan 60 hari ini kita bisa menunggu ataupun proaktif membahas dengan pihak Amerika. Amandemennya tuh seperti apa
dan mudah-mudahan tetap net positif menguntungkan kita kan. Ya. Bu, jadi ketika kemudian tadinya itu sudah diteken ya, masyarakat itu juga cukup negatif persepsinya karena menganggap bahwa apalagi karena USTR nge-share ininya detail ya, lumayan detail. Lalu di situ dikatakan bahwa selalu ini makanya ngeledeknya Indonesia Shell. Jadi bahkan ada yang menghitung lebih dari 200 ya kata, sehingga ini sebetulnya tidak ada kesetaraan dalam perjanjian ini ya. Tetapi adalah bahwa Indonesia dipaksa harus nurut oleh pihak Amerika. Kalau menurut Ibu gimana? Ibu kan udah baca juga tuh semuanya. Iya, intinya begini, seperti yang sering saya sampaikan, ini nggak bisa dilihat dari hitung-hitungan aja. Ini ada aspek strategis dan politis yang penting untuk kita mempunyai hubungan baik lah dengan Amerika dan tidak justru dipunish lagi. Seperti kalau diperhatikan begitu dia nggak suka sama India sama Brazil, langsung dinaikin ke 50% gitu kan. Jadi kita sebenarnya ingin menjaga hubungan bilateral yang baik dan waktu saatnya masih reciprocal tarif. Kita juga menjaga ekspor kita yang dependensi pasarnya besar ke Amerika. Seperti garment, footwear, furniture, seafood. Itu semua kira-kira lebih dari 50% ekspornya itu ke Amerika. Jadi kalau dia terkena tarif yang 32 bukan 19, itu benar-benar akan menciptakan dampak kepada lapangan pekerjaan. Ya. Jadi sebetulnya itu inti mengapa pemerintah Indonesia memutuskan kita harus negosiasi mau nggak mau. Walaupun kita nggak suka dengan seperti unilateral, tekanan unilateral. Itu pertama ya. Yang kedua, memang shell-nya banyak sekali. Tapi apa yang kita berusaha lakukan pemerintah Indonesia adalah menjaga. Kita we shall apa-apa, tapi subject to domestic law and regulation, subject to kepentingan nasional, subject to aturan WTO. Ada itu semua. Jadi ada semacam di perlunak maupun ada jalan keluarnya. Jadi nggak bisa semena-mena memaksa. Ada pagernya ya. Ada pagernya, ya. Jadi itu tentu secara hukum tetap bisa, jika Amerika ingin melakukan tekanan, tetap bisa dia lakukan. Tapi minimal kita safeguard ya. Kita menciptakan pagar dan safeguard. Ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan karena menurut saya kita harus ingat kepentingan nasional mengapa pemerintah melakukan negosiasi ini. Ya. Masih bicara soal tarif, meskipun sebetulnya banyak yang juga mengingatkan bahwa jangan hanya sekedar melihat tarifnya, tetapi ada yang non tarif barriernya itu kan juga sangat-sangat menarik, dan banyak analis mengatakan itu juga justru yang bahayanya itu di pasal-pasal non tarif barriernya itu. Nah, kalau misalnya sudah ditanda tangan ya Bu, yang pakai yang tarif itu ya, kemudian kalau secara hukum perdagangan internasional, apalagi antara kedua negara, emang masih mungkin terjadi amandemen apa segala macam? Harusnya ya, karena ada kan pasalnya. Dalam 60 hari akan ada proses. Itu bukan final berarti kemarin itu? Belum diratifikasi kan. Kan harus ada proses, masih ada proses review, amendement, dan ratifikasi. Itu kan 90 hari. Jadi masih ada proses sebelum itu bisa berlaku. Diproses di masing-masing negara. Apalagi ini ada keputusan MK. Harusnya ya, logika kita ya ini ada keputusan yang merubah apa yang ada di dalam perjanjian ini. Jadi harus ada konsultasi. Itu bahasanya juga kita bisa melakukan konsultasi untuk either melakukan amendement atau menyepakati ya apa yang harus dirubah dengan karena dia ada beberapa pasal di dalam perjanjian ini yang rujukannya adalah IO yang dibatalkan oleh MK itu. Jadi itu udah jelas harus dilakukan amendement. Ibu mengatakan bahwa penting ini terutama karena ekspor kita yang ke Amerika berkaitan dengan lapangan pekerjaan padat karya ya. Betul. Nah, dan tarif ini kan sebetulnya dibayar oleh rakyat Amerika, konsumen di Amerika. Makanya kemarin begitu dibatalkan oleh MK,
setidaknya ada 2 gubernur di sana, Gavin sama yang gubernur Illinois, yang langsung istilahnya tuh masukin invoice reimbursement, refund, betul. refund karena rakyatnya itu sudah membayar lebih mahal karena polisi tarif ini ya. Kan kalau itu mahal, bisa saja dampaknya itu adalah jadinya permintaannya jadi turun. Iya. Bisa seperti itu kan. Nah, bukannya nanti itu juga berpengaruh terhadap Indonesia ya? Karena kalau tarifnya tinggi. Iya. Tapi kenyataannya kita lihat di data ekspor kita ya. Ekspor kita tetap naik ke Amerika. Sesudah rame-rame tarif ini. Iya, memang sebagian itu yang kita bilang front loading. Jadi dia buru-buru ngirim barang sebelum tarifnya naik. Tapi kedua, ada bagian-bagian yang kok tetap naik gitu ya. Jadi berarti demand di sana masih relatif baik karena perekonomian dia masih tumbuh dengan baik ya. Walaupun orang menyampaikan ini karena AI lah segala macam. Jadi untuk saat ini ya, tapi tentu ke depan ini yang menjadi pertanyaan. Maka itu sebetulnya yang mengajukan gugatan untuk membatalkan MK ini memang states, beberapa states dari Amerika ya, yang memasukkan gugatan ini, dan juga bisnis-bisnis kecil dan menengah yang dirugikan dari tarif itu. Bu Mari ngelihatnya sepanjang karir Ibu sebagai trade economist, gimana Ibu melihat drama dengan Amerika ini? Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Nggak pernah terjadi dalam dan 30 tahun saya. 301 Undang-Undang Trade Act 74 kan belum pernah diterapkan juga kan, ancaman-ancaman. Pernah sering. Kita udah kena di 2018 itu kita kena. Ya, tapi nggak sampai ada kenaikan tarif. Tapi dia pakai itu untuk sudah pakai. Section 338 yang belum pernah diberlakukan ya. Tapi 301 udah sering dilakukan. Iya. Dulu sering zaman Orde Baru. Enggak, baru-baru ini Trump 1.0. Jadi Trump periode pertama 2018, kita tuh udah dikenakan karena kita waktu itu nomor 16 trade deficit kita dengan Amerika. Sekarang kita nomor 13. Jadi dia sorot kepada 20 tertinggi defisitnya, dia lakukan investigasi. Dan waktu itu kita tidak tidak dikenakan tarif yang lebih tinggi, tapi untuk bisa dapat GSP kita harus membayar dengan waktu itu membuka local server, relaksasi terhadap local server, terus ada terkait payment, terkait dengan apalagi ya insurance kalau nggak salah. Tapi itu semua kepentingannya perusahaan Amerika. Jadi intinya gini ya, saya selama 30 tahun ini berkecimpung di bidang internasional. Memang ini yang paling ekstrim yang kita pernah alami, di mana semuanya itu dilanggar. Semua aturan main yang kita ketahui itu dilanggar dan benar-benar sepihak. Tapi kita harus terima bahwa itu kenyataannya seperti itu. Dan kalau kita tetap merasa pasar Amerika itu penting buat kita maupun investor dari Amerika dan menjaga hubungan dengan Amerika, kita harus melakukan negosiasi sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin itu artinya kita harus memberikan apa yang mereka minta, tetapi kita jaga, dan maka itu pasal-pasal yang shall itu dijaga maupun yang kita berikan itu sebetulnya yang tidak membuka pasar kita secara lebar-lebar juga gitu. Misalnya yang orang sering juga mengkritisize, ini 99% dikasih 0. Tapi sebetulnya 93% dari import yang masuk dari Amerika itu tarifnya udah di bawah 5%. Ya, jadi udah rendah, dan barangnya juga bukan yang bersaing dengan barang kita. Jadi nggak usah khawatir akan ada banjir import, maksudnya itu. Ya. Tapi yang non tariff barrier, nah ini sebetulnya plus minusnya ya, Amerika banyak meminta untuk kita melakukan menyederhanakan, meningkatkan transparansi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sejalan dengan diregulasi kita. Ya, jadi ada sebetulnya itu juga kepentingan sebenarnya ada dalam bagian negeri yang juga positif dalam soal lingkungan ya. Meskipun ya Presiden Trump juga kayaknya nggak peduli sama lingkungan, tapi maksudnya kalau melihat bahwa ada di dalam situ ada yang harus memperhatikan lingkungan apa segala macam, itu juga ada bagusnya, positifnya sebetulnya. Iya, betul. Jadi
aspek-aspek yang meningkatkan transparansi, menyederhanakan proses dan melakukan penyempurnaan dari peraturan-peraturan yang sebetulnya juga menjadi concern dari pengusaha kita di dalam negeri juga, itu positif sih. Jadi itu memang agenda kita juga kan. Presiden tahun lalu sudah mengumumkan akan melakukan diregulasi. Ya, tapi memang ada bagian-bagian yang mungkin dipersepsikan negatif. Nah, ini bagaimana kita memanage itu sih. Ya, ada, tapi juga ada ini Bu, misalnya yang berkaitan dengan media ya. Kan ada di situ istilahnya Digital Services Amerika. Tapi kami langsung tahu bahwa itu yang dimaksud adalah seperti Google Meta ya. Sementara kita ada Perpres Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 yang kami perjuangkan 5 tahun di era kedua pemerintahan Presiden Jokowi, yang sebenarnya kami terinspirasi dari bargaining code-nya Australia, bahwa mereka itu menguasai mayoritas dari pendapatan iklan. Jadi disedot itu ke global ad expert, sehingga kemudian akhirnya muncul publisher right yang mewajibkan platform untuk revenue sharing, paid license kepada ini. Kalau sekarang malah udah era Gen AI, New York Times sudah menggugat OpenAI karena kan sebenarnya Gen AI itu crawling mendapatkan data informasi dari semua termasuk konten media. Kami harus membayar cost operasional, gaji jurnalis, tapi kemudian mereka dapat itu. Nah sekarang di section 3.3 itu Indonesia tidak boleh untuk mewajibkan paid license, revenue sharing data user. Nah ini juga minimal dari saat itu kelihatan bahwa ya Amerika mencoba mengontrol dan melindungi korporasinya lewat ini. Sangat. Jadi keinginan Amerika itu bisa terbaca sangat jelas ya. Banyak itu adalah kepentingan dari corporate Amerika, termasuk tadi yang disampaikan. Jadi saya mesti baca lagi itu lebih hati-hati apakah ada escape clause-nya gitu ya. Misalnya subject to peraturan dan perundangan dalam negeri. Yang bagian itunya nggak ada. Nggak ada. Tapi karena mungkin ada clause sapu jagat somewhere yang mengatakan itu. Ini mesti kita lihat hati-hati ya. Harusnya kan ini Perpres ya. Mungkin kita harus tingkatkan Perpres itu menjadi undang-undang gitu kan. Mungkin untuk memperkuat posisi kita. Dan saya rasa ini isu bukan hanya Indonesia ya. Semua negara mempunyai isu yang sama dengan Google dan Meta ya. Jadi ini mungkin tapi kita harus pelajari bagaimana kita mengelola dan mempunyai amunisi untuk mengatasi isu ini. Mungkin masuknya dari pajak, mungkin masuknya dari mana. Tapi dia jelas-jelas nggak mau ada digital tax. Ya itu salah satu harga matinya buat dia, termasuk waktu dia negosiasi dengan Inggris dan lain sebagainya. Tapi ini ya mungkin kita harus lihat nanti bagaimana menyikapinya. Oke, teman-teman tadi koreksi, jadi yang baru pertama kali digunakan sejak Undang-Undang Perdagangan disahkan tahun 74 itu adalah Section 338 yang dapat diberlakukan dalam 30 hari dan memberi otorisasi bagi Presiden mengenakan tarif sampai dengan 50% bagi negara yang melakukan diskriminasi terhadap ekspor Amerika ya. Ini saya membaca dari tulisannya artikel Bu Mari, yang menurut saya artikel yang paling clear menjelaskan mengenai perjanjian tarif ini dan juga terutama ketidakpastian yang muncul sesudah putusan Mahkamah Agung yang membuat semuanya bingung ya. Apa yang terjadi sebenarnya, yang berlaku sekarang tuh apa segala macam ya. Nah, Bu Mari, ini kan juga baru pertama kalinya menggunakan istilah aliansi. Biasanya partnership. Ya kan dari semuanya kan SEPA kita kan, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi gimana Bu Mari melihat ini? Apa perbedaan dan apa dampaknya buat Indonesia? Ya intinya kembali lagi, ini sekarang ketidakpastiannya pasti akan meningkat. Kita juga terus terang belum tahu ini nanti pasca keputusan MK ini nanti
apa yang akan berlaku ya di dalam perjanjian kita. Apakah perjanjian kita masih bisa dijalankan? Apa yang akan dilakukan oleh Presiden Trump dan administrationnya? Banyak ketidakpastian, tapi mungkin kita harus melihat positifnya aja deh. Kalau yang sudah mempunyai perjanjian bilateral, apalagi dianggap ally dengan kata-kata alliance, harusnya diberikan perlakuan yang lebih baik ya. Lebih pasti bahwa kita tidak akan diganggu dengan 301 minimal. Iya, 338 nggak tahu deh itu. Sampai 50% soalnya. Iya, sampai 50% ya. Jadi harusnya kan kita dalam arti saya selalu mengatakan oke, kita harus menghadapi Amerika. It is what it is kalau bahasa Inggrisnya. Ya memang seperti itu. Tidak pasti, tidak bisa diprediksi, tapi mau nggak mau kita harus berhubungan, hopefully secara positif dengan Amerika. Tapi tidak berarti kita hanya fokus ke Amerika. Maka itu penting untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tiongkok, dengan juga membuka free trade agreement dengan negara-negara lain seperti Eropa, dan memperhatikan di kawasan kita sendiri, ASEAN dan seterusnya, dan PR dalam negeri. Kalau mau bersaing kan yang penting PR dalam negerinya. Bagaimana Bu Mary melihat reaksi dari masyarakat negara-negara yang lain terhadap policy dari Trump berkaitan dengan tarif? Apakah kemudian yang terjadi adalah semacam tadi kita akhirnya 10 tahun akhirnya dengan Uni Eropa di-sign yang agak lama Terus kemudian kita melihat bahwa kayak misalnya Macron pergi ke India, PM Inggris pergi ke India. Jadi kayak ada Presiden EU Ursula von der Leyen juga ke India. Jadi ada semacam gerakan-gerakan di luar dari pusaran yang ingin dikuasai oleh Amerika. Iya, itu sangat benar dan maka itu kita juga harus bermain cantik di situ. Jadi bagaimana kita membangun aliansi lain di luar dengan Amerika yang mengimbangi resiko kalau Amerika tiba-tiba melakukan hal-hal yang sangat mengganggu perdagangan kita maupun perdagangan dunia. Kita harus sudah punya insurance policy-nya gitu kan. Jadi ini yang memang kita harus membangun kerjasama yang lebih baik dengan Tiongkok untuk mengimbangi dan juga dengan ASEAN, itu adalah di kawasan kita sendiri, dengan Asia Timur, dengan Eropa, dengan partner-partner yang lain ya. Karena intinya Amerika itu 13% dari perdagangan dunia itu dikuasai oleh Amerika. 87% itu sisa dunia. Jadi kita harus bermain di sisa dunia juga, bukan hanya di Amerika. Amerika itu penting seperti saya sampaikan tadi, karena dependensi kita untuk sektor-sektor yang padat karya. Jadi itu pun dengan kita punya perjanjian dengan Eropa, harusnya itu bisa mengurangi dependensi kita. Oke, terakhir Bu, ke dalam dengan menggunakan momentum ketidakpastian sekarang 2-3 kali lipat berkaitan dengan RTA dengan Amerika ini, apa yang ke dalam benar-benar perlu dilakukan? Ya, terima kasih, itu pertanyaan yang sangat baik karena pada akhirnya kan untuk menghadapi ketidakpastian kita memang harus diversifikasi resiko kita. Tapi yang lebih penting membangun resiliensi kita di dalam negeri. Ya, artinya apa? Kita harus meningkatkan kapasitas kita untuk bersaing dan itu ada jangka pendeknya, isu diregulasi, reformasi, menyederhanakan cost of doing business supaya mengurangi biaya-biaya ekonomi yang tinggi dan ketidakpastian bagi dunia usaha kita maupun dari luar ya. Dan akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan juga. Dan ada tentu jangka menengahnya masih banyak lagi PR-nya terhadap SDM kita, terhadap infrastruktur. Jadi bagaimana kita benar-benar bisa menyusun resiliensi kita untuk menghadapi dunia yang menurut saya akan tambah tidak pasti. Ada yang bercanda, dan ini yang bercanda sebetulnya dari kalangan pemerintah juga Bu. Off the record, tapi bilang saya nggak sebut sampai. Udahlah Trump nggak usah terlalu bikin stres, belum tentu nanti juga ini diberlakukan. Iya. Mungkin nggak kayak gitu Bu? Mungkin saja. Jadi tapi kan maka itu kita harus gesit ya. Kita
harus memantau ini bakal kemana ya. Untuk saat ini sih kita belum tahu juga ini akan diberlakukan seperti apa. Tapi minimal harusnya kita udah di kacamata Amerika harusnya dilihat secara positif ya, karena kita sudah tanda tangan dan kita udah dipersepsikan positif dan presiden masuk sudah BOP. ketemu. Itu bukan bagian ekonom ya. Masuk Ya, ya. office. Intinya ya menjaga hubungan dengan negara yang adik kuasa ini itu tetap penting lah ya, walaupun kita belum tentu setuju dengan kita banyak tidak setujunya dengan apa yang dilakukan, tapi ya kita tetap harus berhubungan gitu. Nah, bagaimana kita menjaga hubungan itu dalam keadaan yang menurut saya ketidakpastiannya akan meningkat. Dan harus memperhatikan kepentingan rakyat dan kepentingan Indonesia Ya, yang ya, lebih dan besar ya melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional. Ya. Terima kasih Bu Mari atas jawaban-jawabannya, karena bingung sesudah putusan MK nih apa yang sebetulnya sedang terjadi dan apa yang berlaku ya. Jadi tadi makanya saya langsung